أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kama qala Nabiullah alaihi salam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi ahyaihi ala kulli hini. Rawahu Imam Muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Terima kasih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para bapak, para ibu, para asatidzah, para alim ulama, minal mustami'in wal mustami'at, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Syukur, alhamdulillah, kita semua masih dianugerahi nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lainnya. Nikmat-nikmat ini jangan dianggap kecil. Kita alhamdulillah masih bisa bermuajahah di masjid ini. Itu juga merupakan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih dalam berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini diniatkan dari rumah untuk berniat mengkaji atau mengaji ilmu agama. Wa insyaallah bila mana kita menjalaninya dengan ikhlas, dengan tulus hati, tidak ada niat yang lain kecuali untuk ibadah, maka kita ini tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampura atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Iman yang dimuliakan Allah, pada malam ini izinkan saya minta waktunya sedikit dan mohon sabar di dalam mendengarkan pengajian ini, karena yang akan saya sampaikan adalah sangat penting bagi kepentingan umat manusia, yaitu masalah zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir bahasa Arabnya eling, bahasa Jawanya, atau bahasa Indonesianya ingat, mengingat, menyadari akan adanya Allah.
Kenapa manusia perlu ingat atau menyadari adanya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin jamaah sekalian sudah sering mendengar pengajian-pengajian sebelumnya. Saya hanya mengulang atau mengingatkan kembali. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wasiat ini untuk diri saya dan untuk kalian semua. Bukan berarti saya ini lebih hebat, lebih pintar, lebih getol, lebih tekun dalam beribadah atau berzikir kepada Allah. Ya, secara kebetulan saya ditempatkan di depan, dikasih kesempatan, dikasih kehormatan. Maka bila mana ada kekurangan, kesilapan, kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf, karena saya juga sama manusia. Manusia al-insan mahallul khoto'i wal nisyan. Sifat manusia itu tempatnya salah dan lupa. Apalagi saya yang sudah umur kepala 6 pagi, 68 saya. Sama dengan Ustadz Diyaudin 68. Membeda 1 minggu. Ustadz Diyaudin lahir hari Senin, saya lahir hari Senin. Dan depannya itu bedanya. Di Jakarta sejak tahun 77. Jadi tamat aliyah, kepengen pesantren di Jawa Timur, tapi kondisi ayah saya sudah almarhum pada waktu saya aliyah kelas 2. Akhirnya saya disuruh pesantrennya ke Jakarta. Di Jakarta juga ada pesantren tuh, di pesantren Luhur di sini. Kenapa pesantrennya di Jakarta? Karena kalau pesantren di Jakarta bisa sambil nyari duit. Nyari duitnya ngajar di Tidaiyah, Sanawiyah, dapat gaji, bisa untuk makan, bisa untuk kuliah. Kalau mondok di Jawa Timur nggak bisa sambil ngajar, jadi nggak kuat biayanya. Tapi alhamdulillah ketemu dengan guru besar kita, Kiai Haji Syafi'i Al-Khazami. Beliau kalau dibilang di Jakarta ini Kiai Betawi, tergolong ulama besar, allamah. Saya ngaji sama beliau, ngaji tafsir An-Nawawi. Saya kalau ngaji sama beliau itu kadang-kadang menangis. Kalau ngeliat wajahnya itu, Masya Allah, seperti kita bercermin. Saya melihat beliau kayak melihat cermin, kembali ke saya. Jadi apa yang saya rasakan, saya tahu kesalahan saya gara-gara melihat beliau. Saya tahu kekurangan saya, kelemahan saya karena saya melihat wajah beliau. Kadang-kadang melihat kitabnya lupa, saking nikmatnya melihat wajahnya beliau. Masya Allah. Berapa tahun, mungkin ada 7 tahun saya ngaji sama beliau. Sampai beliau wafat, meninggal dunia. Itu guru besar saya, ada 5. Kiai Maksud Irsad, Kiai Harun Ar-Rasyid yang di pesantren Luhur, Kiai Fathiyah Al-Miftah, terus yang di Klender ada Kiai siapa itu? Kiai yang di Klender itu keistimewaannya kalau kita ceramah Muludan misalnya, di depannya ada beliau. Ini mau balik nggak bisa ngomong. Waduh, luar biasa. Asal ada beliau aja, gagap ngomongnya, grogi. Di kelebihan beliau itu. Nah, kiai zaman dulu itu luar biasa. Karena apa? Karena banyak zikirnya, karena banyak ingatnya kepada Allah.
Beliau mengikuti jejak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, "Yadhkurullah fi ahyaihi ala hinin." Kata Imam Muslim, Rasulullah itu ingat kepada Tuhan itu dalam setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap nafas. Nggak ada yang namanya ingat dunia, ingat apa, nggak ada. Ini Rasulullah. Maka makom yang tertinggi disebut makomnya al-akhir. Makom tertinggi. Jadi zikir itu ada makom-makomnya. Makomnya para nabi, yang paling tinggi Nabi Muhammad. Makomnya para wali, yang paling tinggi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena beliau Sultanul Aulia tingkat dunia. Jadi wali itu ada sultannya. Di Indonesia sultannya Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah. Sultan wali, sultannya wali kelas Indonesia. Di Malaysia ada, di mana-mana ada. Nah, sedunia itu rajanya wali namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini ada kaitannya dengan malam ini kenapa saya menceritakan beliau. Saya tiba-tiba terketuk hatinya ingin mengijazahkan zikir kepada jamaah di sini. Boleh nggak? Zikir yang terbaik itu adalah membaca la ilaha illallah. Dan sebaik-baik guru yang memberikan ijazah tentang zikir la ilaha illallah itu adalah guru yang punya sanad. Makanya saya berani. Kayak hadis itu ada sanadnya. Pola Abu Zubair, pola Abu Hurairah, terus akhirnya pola Rasulullah. Sanadnya. Rawahul Bukhari wa Muslim misalnya. Nah, zikir juga kalau dapat ijazah, hikmahnya beda. Pahalanya beda. Belajar Al-Quran juga yang baik, gurunya punya sanad. Misalnya dia dulu belajar sama Kiai Umar. Kiai Umarnya dari mana? Dari Kiai Abbas misalnya. Kiai Abbasnya dari mana? Dari Syekh Kuro, dari Mesir misalnya. Sampai kepada Nabi. Itu namanya bersanad yang benar. Dari guru ini belajar dari sini, berapa guru kalau sampai Nabi Muhammad. Itu yang baik. Bukan berarti yang tidak bersanad nggak baik, itu lebih baik yang bersanad. Yang kedua, guru tersebut punya sanad ke Rasulullah. Nah, kalau Bapak bertanya, saya sanadnya ke siapa? Kalau Al-Quran saya pertama dari ayah sendiri, ya. Ayah saya dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari Kebuir, ayahnya Bustur. Kalau pesantrennya di sana. Tapi kalau khususnya zikir la ilaha illallah al-afu, saya langsung dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Bapak diam aja. Kok Ustadz berani ngomong langsung dari Syekh Abdul Qadir Jailani, kan beliau sudah lama meninggal. Ya, zaman dulu. Kalau nggak salah ibunya juga tidak di Mesir ya. Ini maaf, tidak boleh diceritakan ke orang lain, saya cerita hanya di jamaah.
karena takut salah paham. Saya waktu haji tahun 98 di maktab di Madinah, kalau salah, ya di Madinah. Di maktab itu saya habis maghrib sholatnya di maktab, nggak di masjid. Biasanya di masjid Madinah, tapi nggak tahu kenapa waktu itu saya di maktab. Akhirnya saya ini ditinggal sama jamaah. Saya naik haji itu 85 orang. Saya bersama ibu, bersama kakak, ponakan, kakak, saya kakak 2, ponakan 1, emak saya 1. Kemudian bawa jamaah 80 orang. Sampai di maktab, cerita singkatnya, saya berzikir, lagi wirid. Sadar-sadar dari habis maghrib jam 10 siang. Itu juga sadarnya karena kena terik matahari, karena saya zikirnya di teras rumah. Jadi kena senter matahari. Panas. Saya kaget, ya Allah. Udah siang. Saya kan mulainya malam. Dan jamaah dan keluarga saya nggak ada, belum datang, masih di masjid. Saya sendiri di maktab. Kira-kira berapa menit, setengah jam kemudian datang. Saya ngomong, loh, kenapa saya nggak diajak ke masjid, kira saya. Saya negur kakak. Ya orang kamu lagi sujud, katanya begitu. Masa dibangunin, biarin aja, ntar juga sadar sendiri, katanya. Ya tapi ini sampai ninggalin subuh ini saya ini. Ya dia nggak pulang itu di masjid terus sampai setengah 11 pulang. Kenapa kamu begitu, katanya? Jadi perasaan saya itu ngobrol dengan beliau. Ngobrol begini, berdua. Bilangnya begini, cung, katanya. Cung itu bahasa Jawa ya, terbentuk kalau manggil anak kecil, cung, kacung. Ngerti nggak Pak cung? Kalau perempuan nok, kalau Cirebon itu. Cung, kalau wirid, kalau berdoa jangan untuk sendiri aja. Doain tuh semua jamaah haji, katanya. Biar pada sehat. Jangan pada mati. Banyak orang mati di sana, Pak. Ya Allah. Saya lagi sholat, yang duduk berdiri sama saya, tiba meninggal. Astagfirullahaladzim. Orang mati gampang-gampang banget. Iya, kanjeng, kata saya. Tapi bacanya apa? Oh, bacanya la ilaha illallah. Terus diajarin caranya gimana membaca la ilaha illallahnya. Nah, ini yang akan saya sampaikan ke para jamaah. Karena jarang. Bacanya begini, mau nggak dengerin? Pengen bisa nggak? La ilaha illallah. Waduh, petisnya lama amat ya. Ketika la itu menghilangkan segala sesuatu urusan dunia, pusatkan kepada Allah. Kalau dalam bahasa sufi, fana. Fana, kalau orang sudah bisa fana, itu sudah bisa mengamalkan tasawuf. Karena awal mula orang makrifat kepada Allah itu harus fana. Fana itu menyisihkan pikiran-pikiran urusan dunia selain Allah. La ilaha
illallah. Artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sedangkan kita lagi fokus ke Tuhan. Sifat selain Tuhan itu dibuang semua. Jangan diingat. Kalau sudah bisa konsentrasi begitu, itu sudah mulai awal makrifat kepada Allah. Dulu pengajian pertama saya pernah menjelaskan tentang makrifat kan. Di sini apa di sana ya? Di sini udah. Yang namanya makrifat itu hatinya kebuka memahami tentang Tuhan Allah. Siapa Allah itu? Udah jelasin kan? Udah. Cuman kadang-kadang kalau lagi begini bisa, kadang-kadang malah kalau lagi sholat ingat segala macam ya. Belum beli rokok, ingat utang, ingat segala macam tuh godaannya tuh. Padahal sesungguhnya ingat kepada Allah itu kapanpun, dimanapun harus ingat Allah, karena baginda Rasulullah ingat Allah itu kullahinin, setiap detik, setiap waktu, setiap napas. Kata Nabi, kalau nggak bisa setiap waktu, setiap detik, ya setiap sholat lah. Karena sholat juga mengingat Allah. Oh, malah kalau sholat malah pikirannya macam-macam. Nah ini yang harus dipelajari. Ada ponakan saya pernah dites sama seorang wali tentang sholat. Coba kamu sholat, katanya. Sholat Isya, kan waktu Isya. Sholli wallahu isya. Allah. Sampai selesai, udah selesai. Gimana Kiai, kata ponakan nih? Kamu mah sholatnya hafal-hafalan, katanya. Usulinya benar, wudunya benar, usulinya benar, baca Fatihahnya benar, terus benar semua, benar secara syariat. Tapi kayak anak kecil hafal-hafalan, usolli fardhu isya'i al-fardan, hatinya kemana tahu. Jadi gimana yang benar? Jangan hafal-hafalan. Kalau sekarang sudah hafal, apa maksudnya yang kita baca itu harus tahu. Usolli fardhu isya'i artinya apa? Terus Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro artinya apa? Begitu kita baca ngerti artinya kan enak sambil menerjemahkan. Ya. Yang tingkat ketiga baca suratnya apa, Fatihah sudah tahu artinya, Fatihahnya udah benar, artinya dihafalin. Setelah Fatihah baca surat apa, biasanya Al-Kafirun hafalin artinya, diresapin. Setelah diresapin semua bisa, surat minimal 5 surat lah untuk 5 waktu ya. Hafal, Fatihah hafal, kita bisa menghayati maknanya. Dan batin yang kedua, kita bisa fokus kepada Allah. Dan yang bagus menurut fikih, sholat itu bacaannya terdengar oleh kuping. Minimal kuping kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ketika ucapan itu kuping kita dengar dan hati kita mengartikannya, ini disebut zikir. Sholat juga zikir mengingat Allah. Apa hikmahnya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, kata Allah, dengan mengingat Allah itu akan tenanglah hati. Kalau kita tanya ke Bapak, dalam sehari semalam berapa kali kita ingat kepada Allah? Bisa dihitung nggak?
minimal 5 kali ya. Itu pun kalau benar ingatnya. Ini yang harus kita latih. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, sekarang itu urusan yang terkait dengan sholat. Nah, sekarang la ilaha illallah hayati. Ikutin saya ya. Caranya ketika la, batinnya fokus pada Allah. Jangan ke yang lain. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ingat ke Allah aja lah. Ikutin saya ya. Kalau secara ilmu leluhur mah, ilmu para orang sufi, ketika illallah itu napas dari pusar dari sini naik ke atas, naikin ke bun-bun. La ilah, ilahnya itu ininya dikeluarin. Ilah illallah. Lah ini dibaca yang demikian jangan di masjid. Boleh di masjid tapi sendiri, jangan berjamaah. Belum bisa. Bagi curigain kenapa yang bagus tuh cara wiridnya belajarnya di rumah aja dulu. Sendiri. Belajar. Enggak. Amalan yang bagus itu di dalam kitab tasawuf itu bukan hitungannya. Berapa 100 kali atau 1000 kali bukan, tapi kekhusyuannya, kualitas membacanya, bukan kuantitas bacaannya. Mau lah paling berapa misalnya, buatnya 5 kali, yang 5 kali nggak apa-apa. 1 kali aja, ya nggak apa-apa belajar. La ilaha illallah. Tuh, kalau bisa lampu digelapkan, matanya terpejam ketika illallah melek. Ulang lagi, la ilaha illallah. Coba ini bisa nggak dimatiin dulu sebentar? Matiin dulu semua ya. Oke, biar praktek nanti di rumah ya. Ya, bareng ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masih belum bisa kayaknya ya. Fokus pada. Nah ini perlu dilatih. Jadi ini sedang ini latih. Di rumah latihan caranya begitu. Cara membaca zikir la ilaha illallah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, rajanya wali sedunia. Percaya nggak percaya terserah, mau nggak mau terserah. Hanya saya berdoa mudah-mudahan kalian yang ngaji di saya ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau cerita panjang tentang kejadian ini, jadi setelah ngobrolnya banyak, bukan itu aja. Setelah itu saya nggak bisa tidur 10 hari. Nggak siang, nggak malam, nggak tidur. Akhirnya saya ngomong ke emak saya kok nggak bisa tidur, kenapa ya? Coba kamu pedok udah 10 hari. Udah 3 hari saya ngomong, kelemahan. Ke dokter itu, ke dokter, kasih obat, diminum obatnya, masih juga nggak bisa tidur. 10 hari, 10 malam.
Setelah itu baru bisa tidur. Tapi tidurnya lantas tidur lagi 10 hari? Enggak. Biasa tidur sebentar, paling banyak 4 jam lah misalnya. Kalau banyak yang ibadah. Itu nikmat saya ceritakan kepada jamaah itu kan ada, mudah-mudahan saya nggak riak ya, nggak ada tujuan riak, nggak ada tujuan iklan. Niat saya, fa'amma binikmati rabbika fahadis, kalau engkau telah mendapatkan nikmat dari Allah, ceritakanlah. Itu cerita nikmat saya ceritakan, bukan yang lain-lain. Karena kata beliau, hal ini suruh dibagikan kepada kaum muslimin. Dan saya baru kali ini mengijazahi di jamaah. Bersyukurlah kalian. Paling keluarga saya, emak, kakak semua udah. Kalau keluarga saya, kakak ada saya ijazahi. Kalau di jamaah baru kali ini. Saya beranikan diri, karena apa? Karena sekarang udah saatnya kita harus tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah. Kualitas ubudiyah kita dalam ibadah vertikal kepada Allah harus meningkat. Saya rasa cara-cara begini belum pernah ada yang ngasih ya. Belum ada nggak? Belum. Nah ini saya kasih tahu bahwa zikir la ilaha illallah yang resmi diijazahi, yang punya sanad, itu hikmahnya nanti Bapak akan merasakan. Luar biasa hikmahnya. Afdhalul dzikri fa'lam an lahu la ilaha illallah. Afdhalul dzikri, paling utamanya zikir kepada Allah, ketahuilah la ilaha illallah. Kalau di dalam kitab tasawuf saya nukil dalam kitab Al-Hikam, ciri orang yang dekat dengan Allah itu apabila dibacakan Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, maka wajilat qulubuhum, tergetar hatinya. Dulu Bapak lagi mau nikah sama istri, baru pertemu pertama, gimana tuh rasanya ketemu calon istri? Kalau di film kan, kalau di film begini nih, actingnya di film ya, film sinetron. Kalau yang mau jodoh itu, begitu misalnya ada benda jatuh, ya, dari si perempuan bawa maaf nih, jatuh. Terus yang lakinya ngelihat, mengambil barang, tiba-tiba bengong aja. Itu. Pada saat itu ada sir, tiba-tiba nyambung. Ada cinta, nyambung, ya kan? Sampai rumah nggak bisa tidur, nggak apa-apa, pikiran dia terus. Yang berubahnya begitu, yang lakinya begitu. Itulah wajilat qulubuhum. Hati kita tergetar. Ya Allah, jangankan disebut lafaz Allahnya, baru a'udzubillah juga udah tergetar. Kalau yang lebih, baru lafaz Allah udah tergetar. Kalau lebih tinggi lagi. Kalau kita merasa belum begitu, latih diri kita. Bagaimana caranya supaya kita, kalau ada terdengar suara orang membaca Al-Quran, wajilat qulubuhum, tergetar hatinya.
Nih kalau umur di atas 40 harus wajib bisa. Apalagi udah umur 50 dan 60. Apalagi sudah lebih dari 63, wajib bisa. Kayak saya ini sudah wajib, udah lewat 63. Kenapa? Itu juga udah ketinggalan sebetulnya ya dari kecil begitu. Karena negara kita dulu belum stabil ya kondisinya, di bawah penjajahan dan lain sebagainya sampai sekarang. Ya kayak di Palestina itu luar biasa kan kejadian ini boro-boro orang. Tapi Palestina hikmahnya luar biasa dengan adanya serang begitu. Semua pada menghadap kepada Allah. Dan sini alhamdulillah bentar lagi juga akan merdeka yang sebenarnya. Amin. Kita kalau ingat Palestina, Masya Allah saya nangis terus, ya Allah. Kepengennya mas saya ke sana terbang. Bawa apa kayak gitu. Mana Netanyahu? Saya ambil Netanyahu, saya buang laut. Cuman paling bisa, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Bayangkan Pak berapa tahun dibombardir setiap saat, Masya Allah. Bapak kira-kira tersentuh nggak sih? Yang dibom di sana, ditembak banget, dibom di rudal. Rakyat biasa ya, kalau ABRI sudah siap mati lah. Kalau rakyat anak kecil ibu-ibu lagi ada di rumah, pertiban ininya Masya Allah. Kalau menghayat Masya Allah, itu ujian yang teramat berat. Belum tentu orang Indonesia juga kuat menerima begitu. Nah, Israel ini luar biasa, Yahudi ini luar biasa. Memang sudah dinaskan dalam Al-Quran musuh Islam ya itu. Satu-satunya musuh yang dicatat dalam Al-Quran ya Yahudi. Jadi saya mohon ke jamaah sekalian juga paling tidak kirim Fatihah buat bangsa Palestina ya, yang mudah kena mudah-mudahan diampunkan dosanya, yang tidak kena, yang masih selamat mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keselamatan, dalam ketaatan. Kita doain, minimal doain. Kita ngebantu finansial belum bisa ya kan, walaupun banyak sih bantuan dari pemerintah ke sana. Masya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususon ila hadrati arwahi muslimin muslimat Palestina kulluhum syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi haibatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah istajib du'ana washfi mardana warham mautana wa ahlik a'da'ana a'da'adid wa ahlik a'da'al muslimin. Kaum Israel, ahlik a'da'ahum. Ya Allah, mudah-mudahan berkah Fatihah, mukjizatnya Fatihah, sirrinya Fatihah, Allah mengkabulkan segala doanya. Mudah-mudahan umat Islam, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Palestina mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segera dimerdekakan dan mudah-mudahan musuhnya lenyap habis.
mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabbi, ini adalah permohonan kami sebagai umat Islam, terasa sebagai rasa ikut merasakan sakitnya kawan-kawan kami, ikhwan kami yang sedang tersiksa di alam dunia ini. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada mereka. Ya Allah, lapangkan dadanya. Ya Allah, mudahkan segala rezekinya. Ya Allah, dan berilah daerah Palestina, negara Palestina menjadi negara yang merdeka, bebas dari serangan-serangan orang-orang kafir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya timbul begini sejak bulan-bulan kemarin sebetulnya minta berdoa itu, karena berdoa sendirian kayaknya terlalu berat untuk mendoakan kaum muslimin negara Palestina yang begitu berat. Tetapi kalau kita lihat di di HP itu, masya Allah, sekarang itu tingkatannya sudah turun azab Allah, karena dari omongannya Donald Trump sendiri sebetulnya ya mau meratakan Palestina, bahkan Indonesia diancam mau diratakan seperti Palestina, mau meratakan Islam. Ya Allah, kaum muslim sudah menantang umat Islam, yang ke satu kedua menantang Allah. Kata Allah, ini saatnya aku buktikan bahwa Allah itu ada. Siapa yang bisa melawan Netanyahu dan Amerika, ya? Dan akhirnya berkat doa bersama Iran bangkit, bisa mengalahkannya. Berkat doa dari, masya Allah. Hal-hal yang di luar akliyah banyak yang di luar akliyah. Munculnya pendekar Banten, ya, munculnya Nyi Roro Kidul, munculnya ustadz-ustadz yang bisa terbang, munculnya orang-orang sakti dari mana itu, dari Batak, ya kan? Orang-orang sakti membela Islam di sana. Ustadz ada 3 ustadz, ada 7 ustadz, ada orang sakti dari Banten yang jenggotnya panjang, yang berseragam putih-putih itu. Pasukan putih itu ada yang dari Banten. Saya lihat yang jenggotnya, saya pernah ketemu para wali, dan sekarang sudah mulai turun para nabi. Para nabi, para wali turun tangan. Yang konon katanya sudah almarhumin tapi bisa bangkit kembali. Di luar dugaan, di luar nalar manusia, ya. Palestina dibela oleh segala macam orang-orang sakti dan dengan kecanggihan teknologi. Ini menurut saya awal kebangkitan Islam sedunia. Kalau orang Amerika masuk Islam, banyak yang masuk Islam, bahkan ribuan masuk Islam. Hikmah dari perang ini. Orang Israel banyak yang masuk Islam. Seluruh dunia, di Cina, di mana-mana sekarang ribuan masuk Islam. Ilmuwan golongan ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan sekarang masuk Islam. Udah berapa banyak profesor doktor yang tadinya tidak mengakui Tuhan manapun, sekarang pada masuk Islam. Seperti ditemukannya makam Nabi yang ada di Cina, ya. Makomnya Nabi Zulkifli yang patungnya dikamuflasekan patung Buddha, padahal itu Nabi Zulkifli. Di Korea, Kim Jong Un menemukan kuburan di depan istananya, ternyata sahabat Nabi. Di Rusia, sahabat Nabi, di mana-mana bertimbun. Di Mesir, makamnya Nabi Yusuf diketemukan.
oleh ilmuwan ahli arkeologi, ahli ilmu pengetahuan, ahli orang-orang yang makrifat dari para kiainya, dari Mesir, dari mana kiai dari Indonesia pada datang makom siapa ini, digabungkan pengetahuan makrifatullah dengan sains, dengan pengetahuan, diputuskan ini makomnya Nabi ini misalnya. Ini awal kebangkitan Islam. Malah ada yang mengatakan bahwa Imam Mahdi sudah turun, sudah ada. Tapi ini belum bisa saya ceritakan terlalu dalam. Dajjal juga belum berani kita ceritakan. Yang penting kejadian yang autentik itu. Mudah-mudahan negara kita yang sedang berjuang segala-galanya ditingkatkan, olahraganya ditingkatkan, produksinya, perusahaannya sedang ditingkatkan, politiknya sedang ditingkatkan negara kita. Karena cita-cita para orang tua kita dulu memerdekakan Indonesia, menjadi Indonesia bukan sekedar merdeka, tetapi sedunia agar bisa merdeka. Terutama negara-negara Islam. Karena Indonesia, cita-cita para wali adalah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi suatu negara yang mendapat ridho Allah, mendapat ampunan Allah, menjadi negara yang baik, yang adil dan makmur. Kalau kita baca perkembangan negara kita yang dipimpin oleh Prabowo, menurut saya luar biasa hebatnya. Banyak sekali perkembangannya. Bahkan disebut di sana Amerika saja sudah takut sama Indonesia. Karena memang Indonesia 20 sejak zaman Bung Karno itu sudah diprogram agar menjadi negara adidaya. Kenapa? Bukan cemburu kepada Amerika atau Rusia adidaya, karena tidak adil. Ingin menegakkan keadilan di seluruh dunia, harus menjadi negara adidaya. Kita doain mudah-mudahan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Ini tahun 2025 sampai tahun 2050 adalah masa keemasan Islam, terutama Indonesia. Doanya jangan takut tidak makan kalau untuk rakyat Indonesia. Insya Allah, jangankan untuk Indonesia, sedunia insya Allah, khususnya umat Islam akan menjaya. Amin ya rabbal. Kalau saya mendapat berita begitu pun bukan dari berita media, bukan. Karena pergaulan saya alhamdulillah dengan para sepuh. Jadi di dunia itu ada sepuh, para sepuh, ini sepuh. Ada orang yang umurnya di atas ratusan tahun, ya udah disebut ini sepuh, masih ada, ya. Apa iya? Kalau Islam mempercayai begitu, kalau agama lain nggak tahu lah. Ya kalau minimal itu ada 5 nabi yang sampai sekarang masih hidup. Padahal kenyataannya sebetulnya banyak. Yang paling terkenal adalah Nabiullah Khadir alaihi salam, masih hidup, masih ada. Tinggalnya di mana? Kalau ya maaf ya kalau mau cerita, mungkin terlalu tinggi barangkali, tapi bagi saya cerita itu biasa. Tapi kalau cerita ke orang, tafsirannya lain gitu loh. Jadi lebih baik saya percaya Nabi Khidir masih hidup, dan saya melihat secara jasad, tidak secara mimpi atau apa. Kalau cerita
gimana ya, takut saya kalau karena bukan bukan barang sembarang, takutnya fitnah ya. Masih ada apa yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa masih ada lima nabi yang beriman. Kalau 5 nabi ini masih ada, belum tanda-tanda kiamat. Itu serius. Ya kalau cerita panjang, tapi kalau personil itu bolehlah. Ini dalam pengajian bisa kita buka siapa yang dimaksud, para sepuh, para bini sepuh, para bini sepuh, para sepuh siapa. Kalau di dalam organisasi itu ada tingkat apa namanya pemikir, ada tingkat pelaksana, ya apa namanya lupa saya. Saya pernah menjabat senat waktu kuliah itu, ketua senat. Tadi atas ketua senat itu ada. Negara juga begitu, dunia juga begitu. Para nabi pun, struktur organisasi para wali pun dia begitu, penasihat. Itu yang disebut para sepuh. Kalau di NU surya, ya suryanya, roisnya dan lain sebagainya. Nah, bagi orang-orang yang menjadi penasihat negara ini sungguh orang-orang yang luar biasa. Komputer makalah otaknya sama beliau-beliau itu. Sebelum komputer tercipta, beliau sudah tercipta, bisa mencipta. Jadi jangan takut, sebagai umat Islam jangan minder, jangan kecil hati, bahwa kita membuktikan bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan lebih tinggi dari yang lain. Wa la yu'la alaih. Tidak ada yang bisa lebih tinggi dari agama Islam. Ini tahun sekarang, abad ini membuktikan apapun teknologi atau sains yang dikuasai oleh Barat bisa diatasi oleh bangsa-bangsa Indonesia atau Timur Tengah, orang-orang Islam. Teknologinya sudah lebih maju, lebih teknologi kebatinan atau teknologi ruhaniah, ya lebih tinggi. Sekarang sudah mulai semuanya dibuka, teknologi apapun tidak ada rahasia-rahasia. Kira kurang lebihnya sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.